Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Dan balik lagi di Moyo Channel. Oke teman, hari ini kita akan membahas salah satu mobile suite yang menurut gua sih ini sempat populer di ya 2 bulan kemarin sih menurut gua. Waktu perilisannya di tahun 2025 ini guys. Gua lupa sih untuk tanggalnya, tapi pada saat perilisannya untuk Premium Bandai itu sempet rame banget guys. Karena ini salah satu Gundam yang menurut gua sih ini juga revolusioner di tahun ini. Ini adalah di Gundam Verse MWS 19051G. Nah, ini penampakannya seperti ini teman-teman. Jadi banyak yang bilang ini lebih mirip dengan Mobile Worker atau juga jenis-jenis Gundam pekerja yang suka bekerja. Makanya fitur, desain dan juga penampilannya itu mirip banget dengan Gundam Worker guys. Tapi di sini gue bakal ulas secara tuntas seperti apa Gundam ini dan kenapa bisa dibilang sebagai Gundam revolusioner di tahun 2025 ini. Penasaran seperti apa kit ini? Langsung kita bongkar, let's go. Oke, jadi ini untuk penampakan boxnya teman-teman. Secara ukuran sih mungkin ini masih seperti kit high grade pada umumnya ya. Jadi nggak terlalu tebal, nggak terlalu tipis juga. Ya ukuran-ukuran reguler pada umumnya. Dan juga seperti umumnya item premium Bandai, ini juga boxnya luntur ya. Meskipun sebenarnya untuk versi regulernya ini belum ada. Dan kita nggak bisa melihat untuk detailnya seperti apa di sini. Jadi cuma tulisan doang. Sama ya sedikit siluet untuk produknya di sini. Tapi ini ya cukup keren sih. Dan juga di sini ada tulisan untuk series ya, yaitu Double Fake Under the Gundam. Jadi ini salah satu, mungkin ya seingat gua adalah ini salah satu manga Gundam terlawas juga yang terbit di tahun 1988. Kalau nggak salah tuh ada sekitar 11 volume yang sudah dikeluarkan dari tahun 1988 sampai tahun berapa ya? Gue lupa, 2001 kalau nggak salah. Mungkin nanti kalian bisa cek di fandomnya, di Gundam Fandom, itu banyak banget informasinya. Dan untuk kali ini mungkin nggak ada yang spesial dari kotaknya ya. Dan untuk detail dari unboxingnya bisa kalian lihat di video live build gue yang sudah gue upload di sini guys. Nah, nanti bisa kalian lihat detail seperti apa, dalamnya apa aja. Dan untuk dalamnya sih sebenarnya untuk jenis ini termasuk banyak dan tebal. Mungkin gue sempat rinciin satu persatu untuk isinya melalui buku manual ini ya guys ya. Jadi untuk isinya tuh cukup banyak di sini. Karena selain dari struktur dan juga desainnya yang agak rumit menurut gue, itu fiturnya banyak banget guys. Apalagi untuk senjatanya. Untuk senjatanya tuh kalau nggak salah ada sekitar 6 atau 7. Coba gue lihat dulu ya. Nah, di sini senjatanya tuh banyak banget. Dan juga armornya tuh termasuk yang agak rumit karena banyak guys partnya. Gitu. Jadi nanti bakal gua bahas satu per satu guys. Yang berikutnya mungkin gue lebih fokus ke structure dulu ya. Dan mungkin ini salah satu hal yang sangat menarik dari di Gundam Verse ini. Dan tadi di awal sudah gue bilang kalau kit ini adalah menjadi salah satu kit revolusioner di tahun 2025. Karena apa? Karena yang pertama adalah strukturnya bagus banget guys. Serius, ini bagus banget. Kalian bisa melihat secara sepintas seperti ini. Mungkin secara penampilan terlihat sedikit kaku ya guys ya. Sedikit kaku, sedikit jadul. Tapi secara isiannya, waduh, secara detail dalamnya itu keren banget cuy. Untuk strukturnya ini tidak ada polycapnya, terus juga sudah menggunakan mekanisme double lock frame, bahkan ada yang seperti multiple joints dan juga beberapa mekanisme yang sudah meninggalkan mekanisme lama lah seperti itu. Jadi secara artikulasinya nanti bakal keren banget dan juga kokoh guys. Nggak ada part yang gampang lepas dan juga wah ini keren banget sih. Mungkin kalian bisa lihat di beberapa bagiannya. Di sini gue coba rincikan satu persatu. Mungkin kita coba dari kepala ya. Jadi di kepala ini wah ini keren banget sih. Secara ruang gerak vertikalnya tuh keren banget karena di dalam kepala ini disediakan space atau disediakan ruang untuk pergerakan di bagian lehernya. Dan juga untuk sendi di bagian kepalanya itu memang dibentuk ini agak lebar. Jadi untuk vertikalnya bisa sampai ke atas seperti ini. Mungkin ini bisa menjadi pesaing dari GMS Alpha atau Red Gundam yang bisa sampai hampir 90 derajat guys. Ini keren banget sih. Tapi minusnya ini karena ada beberapa gimmick di sebelah kanan dan kiri ini. Ini nggak tahu sih ini gimmick apaan. Kalau ini semacam head radio gitu ya. Jadi ini untuk horizontalnya ini agak terbatas guys.
guys. Jadi agak tertahan gitu. Tapi menurut gua sih ini masih oke, nggak menjadi masalah. Yang penting tuh vertikalnya ini keren banget, sumpah. Ini keren banget cuy. Bisa sampai ke atas kayak gini. Jadi emang untuk structure di bagian leher ini sangat membantu banget untuk pergerakan kepalanya. Dan juga untuk di bagian tangan ini sudah tidak menggunakan polycap. Gua seneng banget. Yang biasanya high grade itu penyakitnya masih di polycap. Ini udah meninggalkan polycap cuy. Jadi memang murni ini dari plastik partnya. Dan ini kokoh banget. Secara movement ini nggak letoy ya kan. Sangat kokoh, dibuat movement, dibuat untuk posing ini, wah ini keren banget sih. Sangat fleksibel juga meskipun dari plastik ya. Dan juga untuk bagian sikunya, ini sudah menggunakan mekanisme double lock frame. Jadi satu frame penghubungnya itu sudah dikaitkan dengan dua frame di samping kanan dan kirinya. Jadi tidak mungkin lepas ataupun loose ketika digerakkan guys gitu. Dan juga untuk ini tangannya bisa digerakin 360 derajat dan ini kokoh banget, tidak letoy teman-teman. Jadi mau digunakan ke senjata apapun ini mantap banget. Dan mungkin untuk body unitnya, menurut gua sih ini sedikit unik ya guys ya, karena di bagian bawah ini, nah ini untuk lower bodinya tuh sebenarnya tidak disediakan lower body. Jadi langsung seperti kayak apa ya, kalau misalkan gue lihat desainnya tuh kayak desain-desain dari Gundam di IBO ya, kayak Barbatos, kayak Feeder gitu ya, yang nggak punya lower body. Nah ini seperti ini, ada hidroliknya guys gitu, ada gimmick hidroliknya. Ini keren banget sih. Kalau di IBO kan cuma satu ya hidroliknya, ini ada dua guys di masing-masing sisinya. Ini ada dua, ini ada dua juga. Wah ini keren banget sih. Dan secara movement ini termasuk fleksibel dan kokoh, meskipun untuk pergerakan kanan kirinya ini agak terbatas ya, karena memang lower body-nya nggak ada. Tapi ini masih oke banget cuy. Dan kita ke waist. Untuk waist-nya ini semua layernya ini untuk depan dan samping ini bisa digerakkan dan sangat kokoh banget guys. Nah, ini bisa digerakkan, ini juga bisa digerakkan, dan ini untuk penyimpanan dari beam saber-nya. Ini juga sangat kokoh banget, gak gampang lepas. Jadi bisa kalian sesuaikan dengan keinginan kalian. Sorry. Terlalu gue tekan guys. Dan tenang aja, untuk beam saber ini juga sudah disediakan pengait, jadi nggak cuma dicantolin doang, tapi sudah ada pengait tambahnya cuy. Jadi jangan khawatir untuk lepas. Dan untuk bagian kaki mungkin yang pertama gue pengen sorot dulu untuk yang di bagian pangkal paha ini guys. Jadi kalau misalkan kalian cermati di sini, kalau misalkan gue pengen komparasi dengan jenis atau grade lainnya ya, ini serupa dengan yang digunakan di IBO. Apalagi yang master grade ini mirip banget cuy kakinya. Ini sama dengan yang digunakan di Feeder ataupun di Barbatos, cuma beda ukuran doang. Tapi secara mekanisme ini sama cuy. Jadi ini menggunakan semacam rotary joints di bagian paha ini, yang dimana ini mungkin menurut gua ini salah satu yang mungkin ya secara structure ini yang paling bagus untuk kaki guys. Gak gampang lepas, secara pergerakan juga movementnya bagus, fleksibel gitu ya, kokoh. Jadi ini keren banget sih. Dan untuk bagian kaki di sebelah sini, ini untuk apa ya, untuk lututnya, ini mekanismenya serupa dengan mekanisme multiple joints yang digunakan di kit Master Grade. Hampir serupa guys. Jadi dia disediakan semacam frame tambahan di sini. Dan itu penghubungnya tuh kayak multiple joints, jadi ada satu bagian penghubung untuk menghubungkan bagian paha dan bagian betisnya. Itu keren banget cuy. Cara artikulasi makanya ini parah sih, ini keren banget. Dan ini kokoh banget, gak gampang letoy ya kan, gak gampang loyo dibuat untuk berdiri tanpa stain base atau dibuat posing. Ini keren banget sih, keren banget. Terus di sini di bagian ankle ini juga secara pergerakan ini lumayan, meskipun agak kaku untuk vertikal dan horizontalnya, tapi ya oke lah menurut gua. Dan juga ini bisa digerakkan secara terpisah. Jadi untuk stabilitasnya mungkin ini oke banget sih. Jadi bisa kalian sesuaikan dengan dengan pose-pose tertentu ketika berdiri guys. Ini keren banget. Oke, yang berikutnya adalah artikulasi. Karena strukturnya udah keren banget, jadi gua bisa pastikan untuk artikulasinya bakal keren banget cuy. Gua mulai dari bagian kepala ya, tadi gua udah singgung di awal, gua deketin dulu. Dan untuk bagian kepala ini keren banget, ini bisa digerakkan hampir 90 derajat ke atas, menyerupai GMS Alpha dari seri Zikwax. Ini keren banget. Dan juga untuk body unitnya ini secara apa ya, depan belakangnya ini udah bagus banget. Sampingnya mungkinnya agak kaku, tapi masih menurut gua masih bagus banget. Dan untuk bagian tangannya, untuk bagian bahunya ini udah cukup fleksibel, ini bisa diputar 360 derajat. Terus juga untuk atas ke bawahnya ini juga cukup fleksibel.
Dan untuk bagian sikunya ini juga udah bisa dibengkokkan seperti ini. Menurut gua sih ini udah fleksibel banget cuy. Ini udah fleksibel banget. Sumpah ini keren banget. Untuk bagian gauntletnya ini juga bisa diputar 360 derajat. Dan untuk waist unitnya tadi udah gua singgung kalau ini semua layernya, nggak semua sih. Depan dan sampingnya bisa digerakin. Ini cukup fleksibel dan tidak terlalu mengganggu bagian kakinya. Jadi nanti bagian kakinya bisa digerakkan secara leluasa. Kecuali bagian belakang ini fix nggak bisa digerakin guys. Gitu. Dan untuk bagian kakinya ini udah sangat fleksibel banget dan kokoh secara structure. Jadi kalian mau gerakin seperti ini kayak, kalian mau split kayak gini kayak, ini udah keren banget sih. Kalau untuk dibuat split mungkin bisa 180 cuy. Hampir 180 mungkin. Ini kalau gua agak proper ini bisa ini. Ini kalau agak gua putar bisa 180 guys. Dan untuk lututnya ini bisa seperti ini. Wah, ini udah keren banget cuy. Kalau udah kayak gini udah keren banget dengan structure yang bagus ya kan. Dan juga artikulasi yang bagus, makanya gue bisa bilang ini revolusioner banget cuy. Tuh, keren banget. Dan untuk artikulasi di bagian telapak kakinya ini bisa digerakkan secara terpisah, meskipun untuk gerakan ke sampingnya nggak terlalu ini ya, masih agak kaku. Tapi untuk vertikalnya ini oke banget cuy. Ini oke banget. Oke banget cuy. Ini bisa kalian sesuaikan aja dengan dengan keinginan kalian. Ini bisa dipisah ya. Ini keren banget cuy. Dan untuk di bagian wingsnya atau backpacknya mungkin ini bisa juga digerakin guys. Ini fleksibel banget, tapi kalian harus hati-hati karena pengaitnya itu cukup kecil dan tipis. Hati-hati untuk patah guys. Jangan terlalu sering digerakin, takutnya nanti patah. Oke, lanjut ke bagian fitur ya. Mungkin juga ini salah satu hal yang membuat kenapa Gundam ini menjadi jenis Gundam yang cukup revolusioner di tahun 2025. Karena fiturnya itu banyak banget guys. Ya dengan harga Gunpla yang hanya 2000 yenan gitu ya, nggak sampai 3000 yen. Fiturnya tuh banyak banget cuy. Dengan structure yang bagus, dengan desain yang cukup modern meskipun manganya ini tahun 1988. Ini keren banget cuy. Mulai dari beam sabernya, ini ada 2 beam saber di sebelah kanan dan kiri ini, dan juga ada color effect ya, ini juga 2 color effectnya, nanti bisa kalian pasangin aja. Terus juga selain itu ada senjata apinya, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 jenis guys untuk senjata apinya. Mulai dari yang kecil seperti airbrush kayak gini, terus ini sorry gua taruh dulu ya. Mulai dari airbrush kayak gini. Ini kecil banget ya, terus juga semacam handrail gitu buat ngebor gitu guys. Kan ini namanya Gundam bekerja ya, jadi memang senjatanya tuh emang diadaptasi dari kayak alat-alat tukang gitu guys. Terus juga ada bazooka. Wah, ini yang menurut gue sih agak keren meskipun polos ya, tapi ini gue suka banget nih bazooka. Jarang soalnya Gundam punya bazooka guys gitu. Terus di sini ada semacam tameng multifungsi. Gua bilang multifungsi karena di dalamnya ada senjatanya guys. Ini gua buka dulu ya. Nah ini ada senjata di dalam sini. Ini kalau nggak salah seperti senjata pengait ya. Apa ya namanya ya? Crawler atau apa gitu, gua lupa namanya. Dan juga selain disediakan senjatanya juga ada semacam wireless cable-nya. Wire cable seperti ini. Jadi nanti bisa kalian sambungkan di masing-masing senjatanya, entah itu di sini di crawlernya atau di handrailnya. Ini juga bisa teman-teman. Dan juga untuk wire cable ini bisa digunakan juga untuk di bagian belakang ini sebagai rope-nya atau sebagai tali pengaitnya di sini. Nah, ini bisa digunakan juga guys di sini untuk wire cable-nya. Ini makanya fiturnya tuh banyak banget guys. Di sini juga ada senjata kecil juga di bagian bawah ini. Ini gua buka dulu. Nah, di bawah ini juga ada semacam minigun juga. Ini senjata kecil. Nah, ini seperti ini. Jadi total senjatanya tuh ada senjata api ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Buset, banyak banget kan? Jadi ini tuh playable banget kalau misalkan yang doyan posing ya kan, doyan untuk ngefoto Gundam dengan berbagai pose, ini cocok banget guys. Dan juga untuk fitur lainnya disediakan mungkin untuk movable gimmicknya ya. Di sini ada semacam kayak pencapit gitu guys. Kalau misalkan kalian tahu bulldozer kan, itu kan juga punya pencapit gitu. Nah ini mereka juga punya di sini. Yang namanya juga Gundam Worker ya. Sorry, Mobile Worker. Dan di sini juga ada, dan di sini juga ada semacam movable gimmick di sini. Ini mungkin gunanya adalah untuk radio, antena radio guys. Gitu. Dan juga gimmick itu yang di sini, ini bisa dilepas, nanti bisa kalian sambungkan dengan kabelnya. Ini bisa guys, tuh seperti ini. Ini keren banget sih.
Makanya fiturnya tuh banyak banget guys. Dan untuk gimmick-gimmick yang lain misalkan kayak power truss ini juga keren banget. Ini keren banget. Mungkin kalau untuk secara desain gue yang paling apa ya, yang paling gue notice di sini adalah untuk color separation dan juga detailnya guys. Untuk color separation-nya di sini lumayan oke, meskipun terlihat agak kaku dan agak polos. Tapi yang gua takjub di sini adalah untuk penggunaan stikernya. Di sini penggunaan stikernya tuh minim banget guys, sumpah minim banget. Nggak ada penggunaan stiker untuk apa ya, ibaratnya untuk menutupi miss color-nya tuh minim banget. Dan untuk stikernya itu hanya di bagian minor aja teman-teman. Misalkan kayak di ini navigation light ya. Terus juga di up monitor ini, terus juga untuk mata ini juga, ini minor banget di sini, sama di beberapa sisi yang warnanya tuh kuning dan abu-abu. Tapi di sini gua putuskan tuh nggak pasang karena warnanya tuh nggak ada bedanya, nggak ada bedanya teman-teman. Jadi gua nggak pasang. Jadi seperti itu. Untuk desainnya nih keren banget. Dan juga untuk detailnya ini, wah ini parah sih, parah sih. Apalagi detail gimmicknya tuh keren banget cuy. Udah nggak pakai stiker, colornya udah akurat banget. Mungkin ya dipoles sedikit lah, sedikit describing atau sedikit kalian tambahkan lining gitu ya. Dan juga sedikit kalian mungkin yang pengen repaint atau pengen didetailin warnanya, ini udah oke banget sih. Banyak banget ruang yang bisa kalian kembangkan di sini, apalagi kalian yang rajin banget pengen nge-repaint atau pengen nge-detailing bagian-bagian ini. Wah, ini banyak banget sih yang bisa kalian kembangkan di sini. Makanya ini secara desain gue bisa bilang ini keren banget. Dengan mempertimbangkan harga, kelebihan, dan kekurangannya, mungkin gue bisa kasih nilai 9,5 dari skala 10 untuk kit ini guys. Ini sumpah keren banget, harus kalian koleksi di tahun ini. Karena yaitu tadi, ini menjadi salah satu kit yang gue rasa sih cukup revolusioner di tahun 2025. Oke, sekian dulu tuh video kita kali ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan juga share kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga mendapatkan manfaat dari video ini. Dan jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok Moyo Channel untuk mengetahui berbagai macam informasi terkait dunia pergundaman dan juga informasi terkait lainnya yang akan gua share di Instagram dan TikTok gua nanti. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om, dan Merdeka Indonesia. Bye-bye. Dan gue ingin berterima kasih kepada seluruh anggota Moyo Society yang telah mendukung keberlangsungan dari channel ini. Gue doain kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dimudahkan dalam rezekinya. Amin amin ya robbal alamin.